Jadi kita masing-masing, saya doakan Pak Prabowo selalu in the good shape, mudah-mudahan juga tercapai yang sudah diceritakan, ya ingin jadi presiden, ya, tetapi asal didukung Jokowi. Ya. Jadi kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh, ya, yang berkuasa itu kan Allah gitu. Ya, tapi mengapa ya kalau diizinkan Pak Jokowi sama juga kalau enggak ya enggak merusak apa-apa. Mengenai presiden itu harap disebut langsung namanya Anies Baswedan. Anies Baswedan diprediksi Amin Rais gagal jadi capres, loncat dukung Prabowo Subianto, ditulis oleh Heru Subagia dari siwar.com. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Gila, Bagawan Politik Indonesia Profesor Amin Rais meragukan potensi Anies Baswedan untuk dapat bersaing dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal yang bikin tercengang bukannya Anies Baswedan sudah mendapatkan rekomendasi dari 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Serius kan Anies Baswedan gagal maju sebagai capres 2024? Geser dukungan. Entah apa yang merasukinya Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat tiba-tiba mengatakan bakal kembali mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan syarat jika Anies Baswedan batal menjadi Capres 2024. Nostalgia lama akan bersemi lagi. Kalau berandai-andai, very easy to answer. Pak Prabowo is always choice. Iya, yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah continuity this regime, kata Amin dalam podcast di YouTube Akbar Faisal Uncensored. Dengan Pak Anies, kalau beliau jadi presiden, nggak ada kesempatan sama sekali, belum ada itu. Berandai-andai very easy this answer. Ya. Prabowo is our choice. Begitu ya? Iya. Sangat logis apa yang dikatakan mantan pendiri PAN tersebut jika posisi Anies Baswedan masih belum aman. Banyak keraguan yang bikin Amin Rais harus merevisi dukungannya terhadap mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Kemungkinan besar Amin Rais sudah melihat berbagai rekayasa politik kotor yang akan mendepak Anies Baswedan dari kursi pencapresan 2024. Dukungan koalisi perubahan Nasdem, Demokrat, dan PKS waktu-waktu bisa bubar. Koalisi perubahan ini masih banyak menyimpan masalah yang akan menjadi bumerang terjadinya perpecahan. Banyak masalah berat sedang dihadapi anggota koalisi perubahan. Nasdem disandera oleh Jokowi, beberapa menterinya terseret korupsi. Surya Paloh selalu mangkir untuk menjadi saksi korupsi anak buahnya. PKS justru merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai wapres dan Partai Demokrat sedang dihajar oleh Muldoko dan akan diobok-obok berbagai kasus politik oleh Anas Urbaningrum pasca selesainya hukuman penjara 8 tahun. Jadi sangat dimaklumi jika Amin Rais harus balik arah mendukung Prabowo Subianto. Partai Umat akan mendukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan dengan catatan batal menjadi capres karena tidak dapat tiket dari partai politik atau faktor apapun. Alasannya Anies Baswedan batal menjadi capres Alasannya Anies Baswedan batal menjadi capres padahal Amin Rais sudah mengantongi dari berbagai info dan bocoran khusus. Lebih rasional dukung Prabowo. Hubungan historis memberikan informasi jika Amin Rais mempunyai kedekatan politik dengan Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. 2 kali Amin Rais bekerja sama mendukung saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jabatan Amin Rais saat itu adalah petinggi PAN dan partai berlogo matahari tersebut termasuk partai koalisi pendukung Prabowo. Bahkan pada Pilpres 2014, mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa berduet dengan Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres. PAN selama dalam radar Amin Rais, kiblat politiknya selaku berlawanan dengan pemerintah, menjadi rival berat di parlemen dan pilihan menjadi partai yang keras mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi. Sangat politis jika Amin Rais menaruh pilihan ke Prabowo.
Di lain sisi, pilihan tersebut adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Umat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Amin Rais sebagai elit Partai Umat selaku sering menyerang dan mengkritik pencapresan Ketua Umum Alumni Gajah Mada atau Kagama. Amin Rais sebagai politis lahir di zaman reformasi melihat Ganjar adalah pihak penerus atau kelanjutan dari Jokowi. Ganjar Pranowo dianggap sebagai representasi oligarki di Indonesia, pernah resmi dukung Anies Baswedan. Apa yang disebutkan oleh Amin Rais untuk menggeser dukungan pencapresan dari Anies Baswedan ke Ganjar Pranowo merupakan bentuk pengkhianat. Kendati pernyataan dukungan ke Prabowo Subianto masih dengan syarat jika Anies Baswedan batal dicapreskan, tetapi ulah dukungan ke Ketum Gerindra tersebut akhirnya bikin gaduh. Jika Anies Baswedan batal dicapreskan, tetapi ulah dukungan ke Ketum Gerindra tersebut akhirnya bikin gaduh dan menimbulkan banyak tafsir politik. Amin Rais telah ingkar janji untuk konsisten mendukung Anies Baswedan. Dan ini menjadi kejahatan politik kesekian kalinya jika dukungan ke Prabowo terjadi. Amin Rais akan dikatakan politisi mencela-mencela. Mari kita lihat bagian awalnya. Amin Rais menyala-nyala mendukung Anies Baswedan dan melakukan resolusi jihad politiknya yang terkenal dengan jargon melawan kezoliman. Dikutip dari berita Kompas.com, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkapkan partainya secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut Amin sampaikan ketika menutup rapat kerja nasional atau Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2023. Kalkulasi politik. Memang betul politik itu sangat cair dan dinamis. Banyak pertimbangan politik yang pada akhirnya menyebabkan dicabutnya keputusan politik sebelumnya. Terjadinya pergeseran perilaku politik kekinian di level elit politik baik menyebabkan elit partai harus merevisi kebijakan dan arah politiknya. Mungkin Amin Rais sudah berjaga-jaga kemungkinan skenario terburuk pilihan politiknya untuk mendukung Anies Baswedan. Oleh karenanya, Ketua Dewan Syuro ini cepat-cepat menarik atau mempertimbangkan ulang dukungannya ke Anies Baswedan dan berwacana untuk mengalihkan ke Prabowo dengan segudang alasan pendukungnya. Amin Rais pasti memikirkan elektoral partai barunya sebagai partai baru akan lebih nyaman dan aman memilih capres yang berpeluang menang besar. Otomatis akan mendapat kotel efek besar bagi partainya dengan biaya yang murah. Prabowo menjadi pilihannya. Syukur-syukur Partai Umat kecipratan pendanaan dari Prabowo yang dikenal capres tajir melintir. Namanya juga Amin Rais, dokter politik alumni Amerika ini sepertinya akan suka-suka berpersepsi dan berperan dalam eskalasi politik di Indonesia saat ini dan mendatang. Biarkan sajalah apa yang Amin Rais katakan, toh partai barunya belum tentu masuk ke parlemen atau Senayan. Bikin santai dan rileks saja dari semua yang akan diomongkan Amin Rais. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies Baswedan diprediksi Amin Rais gagal jadi capres, loncat dukung Prabowo Subianto. Ditulis oleh Heru Subagia dari siword.com. Mengenai presiden itu harus disebut langsung namanya Anies Baswedan. Dengan Pak Anies, kalau beliau jadi presiden.
nggak ada kesempatan sama sekali. belum ada itu. Berandai-andai very easy, this answer. Ya, Prabowo is our choice. begitu ya. Iya.